Selanjutnya, kita akan mendengarkan update perkembangan di sektor pasar modal, keuangan derivatif, dan bursa karbon yang akan disampaikan oleh Bapak Hasan Fauzi. Kepada Bapak Hasan, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Rekan-rekan media dan wartawan yang saya hormati, selanjutnya kami sampaikan laporan perkembangan untuk bidang pengawas pasar modal, keuangan derivatif, dan bursa karbon. Pasar saham domestik pada Juni 2026 masih berada pada fase konsolidasi. Hal ini dipengaruhi oleh berlanjutnya ketidakpastian global, persepsi investor atas kondisi dan kebijakan domestik, serta adanya penyesuaian atau rebalancing portfolio investor. IHSG ditutup pada level 5.643,19 per akhir Juni, atau terkoreksi 7,9% month-to-month atau 34,74% year-to-date. Namun memasuki awal Juli 2026 ini, tekanan di pasar terpantau mereda dan akan terus kita cermati perkembangannya ke depan. Di tengah dinamika tersebut, resiliensi dan likuiditas pasar modal domestik tetap terjaga. Rata-rata nilai transaksi harian atau RNTH di pasar saham tercatat sebesar 22,23 triliun rupiah, sementara di bulan Mei tercatat di angka 22,86 triliun rupiah. Investor asing pada periode tersebut membukukan net sell di saham senilai 19,63 triliun rupiah. Di pasar obligasi, Indonesia Composite Bond Index (ICBI) pada Juni 2026 ditutup di level 429,85 atau terkoreksi 1,69% month-to-month. Di sisi lain, minat investor asing terhadap SBN terpantau positif. Hal ini tercermin dari net buy di pasar SBN sebesar 22,43 triliun rupiah month-to-month. Kinerja industri pengelola investasi mengalami moderasi di bulan laporan. Nilai aktiva bersih NAB reksadana mencapai angka 652,9 triliun rupiah atau mengalami penurunan 4,79% month-to-month atau 3,32% year-to-date. Pada industri reksadana, terdapat net redemption sebesar 23,75 triliun rupiah secara month-to-month. Sedangkan secara year-to-date, net redemption hanya sebesar 2,14 triliun rupiah. Jumlah investor di pasar modal melanjutkan tren peningkatan secara signifikan. Tercatat penambahan sebanyak 1,21 juta investor month-to-month di bulan Juni 2026, sehingga total jumlah investor telah mencapai angka 28,96 juta atau telah tumbuh 42,22% year-to-date. Dari sisi intermediasi, pasar modal domestik terus menjalankan peran pentingnya sebagai sumber pembiayaan jangka panjang bagi korporasi. Hingga Juni 2026 secara year-to-date, nilai fundraising oleh korporasi di pasar modal telah mencapai angka 112,67 triliun rupiah. Dan masih terdapat 11 rencana penawaran umum di dalam pipeline. Untuk penggalangan dana melalui securities crowdfunding (SCF), total nilai dana dihimpun telah mencapai angka 1,98 triliun rupiah. Di pasar keuangan derivatif, volume transaksi secara akumulatif mencapai 235.343 lot. Sementara di bursa karbon, secara agregat hingga Juni 2026, terdapat 155 pengguna jasa yang telah terdaftar dan volume transaksi tercatat sebanyak 1,98 juta tons of carbon dioxide equivalent dengan akumulasi nilai transaksi mencapai 93,81 miliar rupiah. Pada bulan Juni 2026, terdapat 2 laporan yang dirilis oleh MSCI. Pertama adalah pengumuman Global Market Accessibility Review di tanggal 18 Juni 2026. Market Accessibility Indonesia
tercatat terjaga baik, di mana sebanyak 16 dari 18 kriteria yang dinilai mendapatkan penilaian no issues ataupun no major issues. Sedangkan 2 kriteria yang dipandang memerlukan perbaikan lebih lanjut, di mana hal ini akan menjadi bagian dari evaluasi yang konstruktif dan juga sejalan dengan agenda-agenda reformasi yang sedang dijalankan. Yang kedua, pengumuman Market Classification Review di tanggal 23 Juni 2026 yang mempertahankan status Indonesia dalam kategori Emerging Markets. OJK tentu menyambut baik hasil penilaian tersebut dan tetap memperhatikan ruang perbaikan dan juga sejumlah masukan yang akan terus kami cermati dan ditindaklanjuti secara konstruktif. Selain itu, komitmen untuk melanjutkan engagement dengan global index providers, dengan investor global dan juga seluruh pihak terkait dilakukan dalam upaya meningkatkan kredibilitas, integritas, dan investability dari pasar modal domestik. Mengantisipasi dinamika pasar, OJK juga melanjutkan penguatan koordinasi dengan SRO dan stakeholders terkait untuk memastikan transaksi perdagangan, manajemen risiko, dan penyelesaian transaksi di pasar modal tetap dapat berjalan dengan baik. Kebijakan-kebijakan stabilisasi pasar yang saat ini berlaku dinilai tetap relevan dan efektif untuk menjaga stabilitas dan kepercayaan pasar. Dalam rangka penegakan ketentuan dan pelindungan konsumen di bidang PMDK, selama tahun 2026 year to date per 29 Juni 2026, OJK telah mengenakan sanksi administratif atas pemeriksaan kasus di bidang PMDK, yang terdiri dari sanksi administratif berupa denda sebesar total 86,26 miliar rupiah kepada 100 pihak, ada satu sanksi pencabutan izin, dan ada 1 sanksi pembatalan surat tanda terdaftar STTD, ada 6 sanksi pembekuan izin, ada 9 sanksi peringatan tertulis, serta ada 8 perintah tertulis. Demikian laporan dari bidang pengawas PMDK. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.